Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah terjemahan bahasa Arab Indonesia yang beranggotakan Trigina Ismayani, Nengri Daul Jannah, Firda Afif Nujul Faisal, Indra Bahari, Fitra Noviandra. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang terminologi bahasa dan bahasa Arab. Materi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu pengertian bahasa, fungsi bahasa, rumpun bahasa, perubahan dalam berbahasa, dan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trigina Ismayani dengan NPM 1750351. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berbahasa. Kemampuan berbahasa manusia dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Bahasa memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi atau meneruskan informasi dari generasi ke generasi selanjutnya secara lisan maupun tulisan. Menurut Harigan tahun 1989, halaman 4, definisi bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahasa merupakan bahasa yang sistematis dan generatif. Sedangkan yang kedua, bahasa merupakan simbol-simbol dan bersifat arbiter. Bahasa di dalam pembendaharaan disebut luga dan di dalam bahasa Latin disebut lingua. Dan yang terakhir, dalam bahasa Inggris disebutnya language. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fitra Noviandra, Min Bandung Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi bahasa. Seperti yang kita ketahui, fungsi bahasa dan dalam literatur bahasa, para ahli umumnya merumuskan fungsi bahasa bagi setiap orang itu ada 4, yaitu sebagai alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Adapun fungsi bahasa secara umum, yang pertama, fungsi personal atau pribadi. Artinya, penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Penutur tidak hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, namun juga memperlihatkan emosi sewaktu menyampaikan tuturannya. Contohnya, ketika kita marah, kita akan memperlihatkan emosi dan raut wajah yang marah. Selanjutnya, yang kedua, fungsi direktif. Dilihat dari sudut pendengar atau lawan bicara, bahasa berfungsi secara direktif, yakni mengatur tingkah laku pendengar. Yang ketiga, fungsi fatik. Jika dilihat dari kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa bersifat fatik. Artinya, bahasa berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Selanjutnya yang keempat, fungsi referensial. Fungsi referensial ini melahirkan paham tradisional bahwa bahasa adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana penutur tentang dunia di sekelilingnya. Selanjutnya yang kelima, fungsi metalingual atau metalinguistik. Bahasa digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa, yaitu kaidah-kaidah bahasa. Lalu selanjutnya yang keenam, fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif atau fungsi imajinasi ini biasanya berupa karya seni, seperti puisi, cerita, dongeng, dan sebagainya yang digunakan untuk kesenangan penutur atau para pendengarnya. Selanjutnya ada fungsi bahasa Arab. Yang pertama, fungsi tekstual bahasa Arab. Hubungan bahasa Arab dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama agama Islam tidak dapat dipisahkan. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan tidak pernah ada Al-Quran dengan bahasa lainnya. Oleh karena itu, hampir dikatakan bahwa seseorang akan mengalami kesulitan dalam memahami Al-Quran secara mendalam tanpa menguasai bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran.
Seseorang tidak akan menjadi ulama atau ustadz yang profesional jika tidak menguasai bahasa Arab. Fungsi tekstual karya tulis ulama turut mempengaruhi tingkah laku atau amal perbuatan kaum beragama Islam. Dalam ibadah, pola pikirnya, cara pandangnya, pilihan teologinya, dan sebagainya. Kita dapat memperhatikan tingkah laku kaum muslimin di Ulakan Pariaman, di Demak atau Jawa Tengah, di Iran, di Afghanistan, Turki, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi sosial bahasa Arab. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa setidaknya berhubungan dengan 4 hal. Bahasa mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi bahasa, masyarakat dan bahasa saling mempengaruhi, dan bahasa dan masyarakat tidak saling mempengaruhi. Berkembangnya secara pesat perekonomian, ilmu pengetahuan, peradaban, dan pergaulan masyarakat tutur Arab menyebabkan bahasa Arab tidak lagi berada pada wilayah Timur Tengah saja, tetapi merambah ke penjuru dunia. Masyarakat dunia merasakan betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab dan kajian-kajian Timur Tengah. Sejak dahulu sampai kini, bahasa Arab telah dipelajari oleh masyarakat dunia, dan hampir tidak ada universitas di negara maju yang tidak membuka jurusan bahasa Arab. Misalnya di Barat, sejak abad 11, sebagian masyarakat Eropa telah mempelajari bahasa Arab, karena buku-buku ilmiah seperti kedokteran, IPA, matematika, dan lain-lain yang ada di Toledo, Sevilla, dan Cordova banyak bertuliskan bahasa Arab. Lalu yang ketiga, bahasa Arab sebagai bahasa politik. Dari segi politik, bahasa Arab telah berkembang dan mempengaruhi dunia bagian timur dan barat. Di bagian timur, masyarakat tutur bahasa Arab sangat banyak jumlahnya, mulai dari Maroko, Aljazair, Libya, Republik Persatuan Arab, Sudan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Yordania, Irak, Iran, Afghanistan, Turki, Mesir, sebagian wilayah Afrika Utara, dan sebagainya. Negara-negara ini adalah negara yang tingkat perekonomiannya stabil, kaya, dan berperadaban maju. Lalu yang keempat, bahasa Arab sebagai bahasa ekonomi Islam, perbankan Islam, dan hukum Islam. Krisis ekonomi yang melanda dunia akhir-akhir ini membuat perhatian masyarakat ekonomi melirik pengembangan ekonomi dan perbankan dengan sistem syariah yang diharapkan lebih mempunyai daya tahan dari krisis. Bahkan di Indonesia, hampir tidak ada bank yang tidak membuka bank syariah. Hal ini membuat efek kepada perkembangan dan pertumbuhan kosakata Arab mufradat baru yang berhubungan dengan perekonomian dan perbankan. Maka populerlah istilah muamalah, mudorobah, murobahah, baitul mal wa talmil, qardul hasan, ujroh, wakalah, hawalah, kafalah, sodakoh, zakat, infak, wakaf, tauliyah, isyrok, wadiyah, isaman, nasiyah, tasarruf, dan sebagainya. Lalu yang kelima, bahasa Arab sebagai bahasa kebudayaan. Peranan bahasa Arab dalam kebudayaan dunia dan nasional telah mengambil bagian sejak berkembangnya agama Islam di Nusantara pada abad 13 dan sampai saat ini masih dirasakan peranannya secara leksikal maupun semantik. Hal ini terlihat pada berbagai bidang, misalnya pada upacara sekaten di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, upacara perkawinan, khitanan, kata sakral atau mantra-mantra yang dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah menggunakan huruf atau kata-kata bahasa Arab. Bahkan, ungkapan-ungkapan tertentu yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia secara meluas dan merakyat dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab juga sangat berperan dalam karya-karya tulis anak bangsa Indonesia. Banyak buku yang dikarang oleh ustadz atau ulama di Indonesia dengan menggunakan huruf Arab Melayu, seperti buku Perukunan, Sifat 20, dan buku-buku yang berkaitan dengan ibadah, hikayat, sejarah Nabi Muhammad, tasawuf, dan sebagainya. Dalam bidang kesusastraan Indonesia, pada zaman Pujangga Lama, banyak ditulis dengan huruf Arab Melayu yang banyak menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab bagi pelajar Indonesia, terutama jurusan sastra Indonesia, merupakan kunci untuk menggali kesusastraan Indonesia lama, karena banyaknya kata-kata Arab yang digunakan atau yang diambil menjadi kata-kata bahasa Indonesia sekarang.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Neng Ridaul Jannah, Ana min Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumpun bahasa. Sebelum melihat lebih jauh macam-macam rumpun bahasa di dunia, terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan rumpun bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Luring edisi kelima, salah satu dari makna rumpun adalah golongan besar bangsa atau bahasa yang sama asal dan sejenisnya. Dan menurut Krida Laksana dalam Nasution tahun 2017 halaman 60, rumpun bahasa adalah kelompok bahasa dalam satu keluarga bahasa yang diturunkan dari bahasa Madya. Apa itu bahasa Madya? Bahasa Madya merupakan turunan bahasa kedua dari bahasa pertama yang disebut dengan bahasa purba. Selanjutnya mengenai rumpun bahasa-bahasa di dunia. Menurut Max Muller, Subhi Saleh dalam Nasution tahun 2017 halaman 60 membagi rumpun bahasa di dunia kepada 3 keluarga besar. Yang pertama, rumpun bahasa Indo-Eropa. Yang kedua, rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah. Yang ketiga, rumpun bahasa Taurani atau rumpun bahasa lainnya. Pengklasifikasian ini menurut Subhi Saleh dalam Nasution tahun 2017 halaman 61 didasarkan kepada kedekatan hubungan atau kesamaan bahasa. Kelompok bahasa yang mempunyai kesamaan dalam bunyi bahasa, tata bahasa, dan susunannya dimasukkan ke dalam satu rumpun. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 rumpun bahasa di dunia. Yang pertama, rumpun bahasa Indo-Eropa. Menurut Subhi Saleh dalam Nasution tahun 2017 halaman 61, bahasa Indo-Eropa merupakan bahasa yang paling banyak tersebar dan penutur bahasa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peradaban manusia modern. Bahasa-bahasa yang termasuk rumpun dan atau subrumpun bahasa Indo-Eropa yaitu Jerman, Indo-Iran, Armenia, Baltik, Slavik, Yunani, Itali, Prancis, Portugal, Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda Roaman, dan Gaulis. Yang kedua, rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah. Rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah menurut Hayer dalam Nasution tahun 2017 halaman 62 disebut juga dengan Afro-Asiatik. Bahasa-bahasa yang termasuk rumpun dan atau subrumpun bahasa Hamiyah-Samiyah adalah Koptis, Berber, Kusid, Had, Arab, Ethiopia, dan Ibrani, dan Akadiah, Aramia, dan Kanania. Yang terakhir, yang ketiga, rumpun bahasa Taurani. Subhi Saleh menyebutnya dengan rumpun bahasa lainnya. Penyebutan ini bukan tidak beralasan, karena menurutnya bahasa-bahasa yang termasuk rumpun atau subrumpun bahasa ini sangat banyak dan beragam. Bahkan antara satu sama lain tidak ditemukan kedekatan hubungan atau persamaan. Bahasa-bahasa dimaksud adalah bahasa Jepang, Cina, Korea, Tibeto, India, Austronesia, Melayu, Polynesia yaitu Indonesia dan Melayu. Bahasa Arab di antara rumpun bahasa dunia. Menurut Nasution tahun 2017 halaman 62 sampai 63, bahasa Arab termasuk ke dalam rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah atau lebih populernya disebut rumpun bahasa Semit. Adapun menurut Rezi Amrina tahun 2019 halaman 113, Semit merupakan gabungan dari bahasa-bahasa yang berdekatan dan dinisbahkan kepada Sam bin Nuh. Sam adalah salah satu dari anak-anak Nuh. Adapun cabang-cabang bahasa Semit dan bangsanya tergambar dalam Syajarah
Lugatus Samiyah, bagian utara adalah Kan'aniyah. Terdiri dari Azritiyah, Kan'an kuno, Mu'abiyah, Finikiyah, dan Ibriyah, dan Aramiyah. Sedangkan bagian selatan terbagi kepada Arab Selatan, yaitu Ma'iniyah, Sabaiyah, Hadramiyah, Kutbaniyah, Hashbiyah. Dan Arab Utara yang terbagi kepada Arab Baidah, yaitu Samudiyah, Syafawiyah, Lihyaniyah, dan Arab Bakiyah. Arab Bakiyah terdiri Hijaiyah, Hijaziyah, dan Tamim. Bahasa yang tertua dari keluarga bahasa Semit adalah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Semit yang terdekat dengan bahasa Semit lama. Penutur bahasa-bahasa itu berasal dari keturunan Sam anak Nuh alaihissalam. Negeri asal bangsa Semit adalah Arab. Selanjutnya, di antara bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab adalah bahasa Akkadiyah atau Babilonia, bahasa Aramiyah atau Punisia, bahasa Kan'aniyah atau Ibrani, dan Yaman dan Habsi. 3 bahasa yang pertama telah punah, sementara 3 yang terakhir masih dapat eksis, dan akhirnya bahasa Arab keluar sebagai bahasa yang terkuat dan unggul setelah menjalani kompetisi bahasa dalam waktu yang tidak singkat. Sementara itu, para pakar belum dapat memastikan secara tegas kapan bahasa Arab itu mulai tumbuh dan bagaimana cara perkembangannya. Yang jelas, akhirnya bahasa Arab diketahui terbagi kepada 2. Yang pertama, bahasa Arab yang sudah punah. Yang kedua, bahasa Arab yang masih eksis. Bahasa Arab Al-Baidah, di mana eksistensinya tidak dapat diketahui secara pasti, karena bahasa ini hanya dapat diketahui melalui analisis teks-teks atau manuskrip-manuskrip bersejarah yang masih ada. Sementara Al-Baqiyah Arabiyah adalah bahasa Arab yang masih eksis sampai saat ini. Bahasa Arab Al-Baqiyah adalah bahasa Arab keturunan Hattan yang tersebar ke berbagai bagian seperti Najd, Hijaz, Syam, dan Irak. Dengan dialek Hattan ini, suku Adnan atau cucu Ismail bin Ibrahim menyebar ke Jazirah Arab dan akhirnya bernama bahasa Arab. Yang di antara suku-sukunya yang paling menonjol adalah suku Quraisy, yang kemudian sangat mewarnai perkembangan bahasa Arab. Bahkan bahasa Al-Quran pun memakai dialek Quraisy. Menurut Wahyuni tahun 2017 halaman 35 pembagian bahasa ini, maka dapat diketahui bahwa bahasa Arab tergolong dalam bagian bahasa Semit. Keberadaannya dapat dibandingkan dengan bahasa-bahasa dunia yang lainnya, khususnya dengan bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firda Afif Nuzul Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Firda Afif Nuzul Faisal, Anna min Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan dalam bahasa. Perubahan adalah pergantian wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, baik itu kaidahnya direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru. Perubahan juga dapat terjadi pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau juga menyempit. Sebab terjadinya perkembangan atau perubahan makna dapat bersifat eksternal dan internal. Yang pertama, penyebab eksternal berupa perkembangan sosial dan peradaban. Dan yang kedua, penyebab yang bersifat internal adalah karena pemakaian bahasa itu sendiri.
Bahasa diciptakan agar manusia dapat berkomunikasi satu sama lain dengan bertukar lafaz, seperti halnya pertukaran uang dengan barang. Sebab-sebab yang bersifat kebahasaan. Sebab-sebab kebahasaan berupa proses penularan makna. Dalam arti, makna sebuah kata mungkin dialihkan kepada kata yang lain hanya karena kata-kata itu selalu hadir bersama-sama dalam banyak konteks. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, jika orang bertanya, apa arti kata itu? Jawaban yang diperoleh mungkin tidak tahu. Dari segi sintaksis, kata doroba yang bermakna memukul, jika dibaca duriba, maka maknanya berubah menjadi dipukul, atau berubah dari makna aktif menjadi pasif. Sebab-sebab historis. Sebab-sebab historis berkaitan dengan penciptaan dan penemuan hal-hal baru yang menyangkut benda, lembaga, gagasan, dan menyangkut konsep ilmiah karena benda, lembaga, pikiran, dan konsep-konsep ilmu pengetahuan tersebut terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kondisi kehidupan manusia dalam masyarakat, hasil karya, adat kebiasaan, bentuk-bentuk organisasi, dan sebagainya. Itu selalu mengalami perubahan. Kemudian sebab-sebab sosial. Dua gejala perkembangan atau perubahan makna yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah generalisasi dan spesialisasi. Sebuah kata yang semula dipakai dalam arti umum, kemudian dipakai dalam bidang yang khusus. Kemudian bentuk-bentuk perubahan makna dalam Al-Quran. Yang pertama, perluasan makna. Perubahan makna yang meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem, yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Contohnya, kata ad-dolala mempunyai makna secara khusus, al-haqqit tariqi minal udul, atau tersesat dari jalan kebenaran. Kemudian kata dolalun mengalami perluasan makna, seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa makna, yaitu yang pertama, sesat dari jalan yang benar. Quran Surat Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah mendapatimu sebagai seseorang yang tersesat, lalu dia memberikan petunjuk. Kemudian yang kedua, lupa. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20. Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang lupa. Yang kedua, penyempitan makna. Menurut Haer, tahun 1995, yang dimaksud dengan makna mengurang atau menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas, lalu berubah menjadi terbatas. Contohnya, kata yang mengalami penyempitan adalah alimun, yang berarti cendekiawan, tenaga ahli, pakar, atau sarjana. Namun, kata ini mengandung beberapa arti lain, yaitu yang pertama, berilmu dalam ajaran agama Islam. Misalnya, ia seorang alim yang disegani di komplek perumahan itu. Dan yang kedua, soleh. Seperti dalam kalimat, kelihatannya ia sangat alim dan tidak pernah meninggalkan sholat. Penyempitan terjadi karena kata alim hanya ditujukan kepada orang yang ahli ibadah dan berilmu saja. Kata ulama, Quran Surat Fatir ayat 28, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kata ulama telah mengalami perubahan dari makna dasarnya. Kata ulama yang diserap dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata alim pada mulanya mengacu para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga para pakar ilmu bahasa, pakar pertanian, pakar ekonomi, pakar informasi, pakar ilmu agama, dan yang lainnya juga disebut dengan ulama. Ketika kata ulama ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai variabel kultural yang mempengaruhi, maka kata ini sudah dibatasi hanya untuk para pakar di bidang ilmu agama Islam atau kaum agamawan atau muslim. Yang terakhir, perubahan makna total. Perubahan makna secara total adalah perubahan sebuah makna dari makna asalnya ke makna yang baru, walaupun kemungkinan ditemukan unsur keterkaitan antara makna asal dengan makna yang baru. HR 1995. Munsi mencontohkan bahwa dalam bahasa Indonesia sekarang, kata gapura telah berubah artinya menjadi pintu gerbang. Kata ini berasal bentuk adjektiva nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghafurun, yang artinya Maha Pengampun. Asal-usulnya di zaman Wali Songo, yaitu ketika Sunan Kalijaga menginginkan adanya asimilasi budaya melalui simbol-simbol keislaman, seperti pintu gerbang dinamakan gapura. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indra Bahari, anak min Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa Arab. Pertumbuhan bahasa Arab menurut Abdul Wahid Wafi dalam Latifah Salim menerangkan bahwa informasi yang sempat terekam dalam sejarah yang sampai kepada kita tentang sejarah bahasa Arab adalah temuan dari prasasti tentang Arab Baidah yang diperkirakan hidup pada abad pertama sebelum Masehi, sedangkan Arab Bakiyah nanti setelah abad kelima Masehi, sehingga periodisasi pertumbuhan bahasa Arab sangat sulit untuk dilacak. Sedangkan menurut Anwar G. Chajne dalam Latifah Salim 2017 halaman 80 menerangkan bahwa data bahasa Arab secara tertulis masih sangat sedikit jika dibanding dengan bahasa-bahasa lain, sehingga periodisasi bahasa Arab dan kesusastraannya hanya terbatas pada masa jahiliyah, masa munculnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, masa kemunduran, dan masa modern. Berkaitan dengan periodisasi tersebut, bahwa yang dipegangi oleh para ahli tentang pertumbuhan bahasa Arab yaitu sejak pra-Islam, yang mana saat itu sudah ada karya-karya sastra Arab, baik syair ataupun pidato, yang tidak menonjolkan dialek-dialek tertentu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian terbentuklah suatu Arab kesusastraan yang menjadi bahasa baku atau standar yang dipergunakan oleh setiap penyair dalam menyampaikan ide-idenya. Selanjutnya, perkembangan bahasa Arab ini menurut Latifah Salim ini terbagi menjadi beberapa perkembangan, yaitu menjadi 5 zaman. Yang pertama adalah zaman sesudah datangnya Islam. Jadi perlu diketahui bahwa perkembangan bahasa Arab ini ada sebelum agama Islam muncul pada masa zaman jahiliyah. Dengan datangnya Islam ini dan turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab standar, kedudukan bahasa Arab standar menjadi lebih penting dan menarik perhatian dari kalangan masyarakat yang lebih luas. Jadi dalam hal ini, kecintaan pada Al-Quran mendorong masyarakat Islam untuk mempelajari bagaimana bahasa Arab itu. Lalu yang kedua, perkembangan bahasa Arab di zaman Bani Umayyah. Pemerintahan zaman Bani Umayyah ini terjadi perubahan sosial, gejolak politik, dan sebagainya. Orang-orang Arab mulai berasimilasi dengan penduduk asli.
karena kelompok-kelompok sosial itu makin hari makin bercampur, sehingga orang Arab menjadi mendatangi pendatang atau non Arab, sehingga sehingga orang non Arab itu berkewajiban untuk mempelajari bahasa Arab untuk berkomunikasi dengan pendatang-pendatang baru. Berbicara tentang bahasa Arab yang fasih atau bahasa Arab standar menunjukkan kegiatan martabat sosial, dan sebaliknya menggunakan bahasa atau dialek-dialek tertentu menandakan kerendahan tingkat sosial mereka. Dalam konteks kehidupan sosial seperti itu, tidak mengherankan kalau para pejabat dan pemimpin masyarakat sangat berkeinginan mendidik putra-putra mereka ke dalam lingkungan Arab Badui, dengan maksud agar di kemudian hari memiliki kelebihan dan keistimewaan atas masyarakat kelas rendah. Lalu yang ketiga adalah perkembangan bahasa Arab di zaman Bani Abbasiyah. Pemerintahan Arab di zaman Bani Umayyah jatuh, sehingga Bani Abbasiyah ini mewarisi peradaban dan kerajaan dari Bani Umayyah tersebut. Bani Abbasiyah ini menjadi pemerintahan selanjutnya. Walaupun Bani Umayyah jatuh, tetapi bahasa Arab tidak ikut jatuh. Bahasa Arab tetap menempati posisi yang tinggi dan berperan seperti semula. Bani Abbasiyah sejak semula mengetahui dan berkeyakinan bahwa pengaruh dan kekuasaan mereka tentang pada perkembangan dan kemajuan Islam. Mereka menganggap bahwa mukjizat terbesar agama Islam adalah Al-Quran, sehingga untuk mempelajari Al-Quran mereka harus mempelajari bahasa Arab. Selanjutnya perkembangan bahasa Arab sudah abad 5 Hijriah. Dunia Arab terpecah belah dan diperintah oleh penguasa-penguasa politik non-Arab. Bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan bahasa administrasi dalam pemerintahan, melainkan bahasa Arab tetap menjadi bahasa keagamaan, namun tidak dipergunakan lagi menjadi bahasa resmi atau bahasa dalam bernegara. Sedangkan bahasa yang dipergunakan untuk bernegara atau administrasi pemerintahan, mereka menggunakan bahasa Persia. Selanjutnya, bahasa Arab di zaman modern. Seperti diketahui bahwa situasi umum yang selama ini statis selama pemerintahan Utsmaniyah menyebabkan bahasa Arab tersebut ke dalam periode statis tersebut, sehingga bahasa Arab tidak mengalami perkembangan dalam hal ini. Sesudah adanya kebangkitan dari Eropa, penyerbuan dari Napoleon tahun 1798 Masehi, di Mesir mulai berkembang keadaan untuk bangkit dan maju dengan landasan ilmu pengetahuan modern. Lalu golongan intelektual itu membangun berbagai sarana yang melandasi dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan seperti lembaga ilmu pengetahuan, perpustakaan, sekolah, dan laboratorium, dan sebagainya. Sekolah-sekolah dibuka untuk mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan dan seperti kedokteran, administrasi, pertanian, bahasa, dan terjemahan, dan lain-lain. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar pada sekolah-sekolah tersebut. Pada kuliah-kuliah tersebut, guru besar asing juga menyampaikan dalam bahasa Arab setelah melalui penerjemahan. Periode modern ini tercatat pada tahun 1800-an dan seterusnya. Mungkin di zaman ini juga termasuk ke dalam periode modern tersebut. Hal ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi, peradaban yang menjadi mungkin ancaman dalam hal pendidikan bagi dunia Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka agama Islam boleh memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Periode ini muncullah ide-ide pembaharuan dalam Islam, sehingga Islam harus menyesuaikan dengan
perkembangan zaman. Mungkin itu saja tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa Arab yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila saya berkata salah dan sebagainya. Mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.